Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila dan ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui contoh dari pengamalan sila pertama dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memahami irama lagu dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, Allah memperingati kita untuk makan makanan yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah atau perilaku setan. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pasti sudah banyak yang hafal mengenai isi Pancasila. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali isi sila pada Pancasila dan juga lambangnya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan oleh bintang. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan oleh rantai. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Dan yang terakhir sila kelima yaitu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh padi dan kapas. Berikut adalah contoh sikap pengamalan sila pertama. Yang pertama yaitu menjalani perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama. Karena kita muslim, maka kita harus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, tidak menghina ajaran agama orang lain. Yang ketiga, wajib hidup rukun meskipun beda agama. Untuk dapat menciptakan kehidupan yang rukun, maka tidak boleh menghina ajaran agama orang lain dan kita harus menghargai serta menghormati agama orang lain. Dan yang terakhir, taat beribadah sesuai agama. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu membutuhkan makan, yang kedua bernafas, makhluk hidup juga berkembang biak, makhluk hidup itu bergerak. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makan. Makhluk hidup itu mencakup tumbuhan, hewan, serta manusia. Tumbuhan pun juga membutuhkan makanan. Makanan dari tumbuhan yaitu sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Kemudian hewan. Hewan ini ada yang pemakan tumbuhan atau biasa disebut herbivora, dan juga ada yang pemakan daging atau biasa disebut karnivora. Binatang yang memakan tumbuhan, contohnya yaitu kelinci, rusa, gajah, kuda nil, kuda, unta, domba, dan lain-lain. Sedangkan hewan pemakan daging, contohnya yaitu harimau, singa, kucing, ikan hiu, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu manusia. Manusia memakan nasi, ikan, daging, sayur mayur, buah-buahan, susu. Yang pasti, apa yang masuk ke dalam mulut dan tubuh kita harus halal ya teman-teman. Kemudian ada makhluk hidup itu bernafas. 4 alat pernafasan pada makhluk hidup, yang pertama yaitu paru-paru. Manusia, orangutan, gajah, kanguru, kelinci, sapi merupakan makhluk hidup yang bernafas menggunakan paru-paru. Yang kedua yaitu insang.
Contoh hewan yang menggunakan insang sebagai alat pernafasannya yaitu ikan, kepiting, udang, kuda laut, dan lain-lain. Yang ketiga, kulit, yaitu contoh hewannya katak, cacing, ular, lintah, dan lain-lain. Yang keempat yaitu trakea. Contoh hewannya adalah capung, kupu-kupu, laba-laba, tarantula, belalang, dan lain-lain. Kemudian makhluk hidup itu berkembang biak. Ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Contoh hewan yang melahirkan yaitu orang utan, paus, jerapah, koala, lumba-lumba, kanguru, dan masih banyak lain. Sedangkan hewan yang bertelur contohnya burung, ikan, ayam, udang, bebek, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, makhluk hidup itu juga bergerak. Contohnya yaitu melata. Hewan yang melata bisa kita lihat yaitu ular. Kemudian hewan juga ada yang merayap, terbang, kemudian berenang, dan juga melompat. Nah, teman-teman, perhatikan lagu di bawah ini. Di sini ada lagu Kucingku Belang Tiga ciptaan Pak Kasur. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ini ya, tapi akan Ibu ingatkan kembali supaya kalian lebih paham dan mengerti. Persegi pink yang panjang, kalian bisa nyanyikan dengan irama yang panjang. Sedangkan persegi pink yang pendek, kalian bisa nyanyikan dengan irama yang pendek. Contohnya, kucingku belang tiga. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian bisa menyanyikan lagu dengan irama yang tepat. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, karena tadi kalian sudah menyimak, sekarang kalian silakan isi soal yang sudah tersedia di Google Form. Untuk link sudah tercantum di grup WhatsApp kelas ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.